Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan mingguan kalian ya, tapi saya kasihnya di hari Sabtu karena saya bikin untuk semua loh. Untuk minggu ini saya bikinin untuk semua. Minggu depan balik lagi deh ke normal ya. Karena saya ngos-ngosan loh bikinnya Virgo. Seriously. Ternyata bikin banyak video itu memerlukan energi yang banyak pula. Tahu nggak? Saya jadi makan banyak. Alasan ya sebenarnya ya. Oke. Sorry Virgo. Makasih ya sudah hadir dan selalu support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian Virgo minggu depan. Well, apa yang terjadi minggu depan? Saya pakai 3 kartu dari, ya itu dari, good. 3 kartu dari ini, Very Tarot Deck. Oke. Air, tanah. Energinya itu. Oke, so. Princess of Summer. Princess of Summer. Ada Prince of Water ya, atau Cups. Cinta nih. Gentle, sensitive, kind, inexperienced. Okay. A new relation or emotional experience. Invitation to social event. A compassionate friend you can share your concern with. Okay. My dear Virgo, minggu depan kalian akan bertemu dengan seseorang. Yay. Seseorangnya itu menyenangkan untuk ditemenin, menyenangkan to deal with ya. Bersama-sama dengan dia, Virgo merasa akan menyenangkan. Apakah temannya itu saya karena kalian melakukan personal reading? Ya, terserah sih ya Virgo, terserah. Karena ya beberapa Virgo akhirnya temenan memang, walaupun gak pernah ketemu karena cuma bolak-balik personal reading doang gitu kan. So my dear Virgo, minggu depan kalian akan ketemu dengan seseorang yang akan kayak memberikan warna baru ke dalam kehidupan kalian. Seseorang yang memang friendly ya, baik gitu ya, bisa ditemenin gitu kan. Kemudian juga memberikan energi baru untuk Virgo ya. I hope so lah ya kalau yang kayak gitu, karena saya juga ini low energy itu nggak enak banget. Emang memerlukan energi dari yang lain yang lebih apa ya, lebih mungkin lebih kuat juga, lebih positif juga. Jadi kalau masuk ke dalam kehidupan kita tuh nambahin gitu, nambahin kepositifan kita. And then itu enak banget kalau memang benar itu bisa terjadi ya. So ya, kemudian ada acara, ada event yang bisa kalian ikuti, mungkin acara di kantor, mungkin acara apalah social event gitu yang bisa kalian jajaki dan ikuti minggu depan. Oke, yang jelas ada invitation itu, ada undangan itu. Well, undangannya bisa berupa dari orang tersebut ya, dari teman kalian tersebut. Orangnya baru atau tidak kita lihat ya. Kita lihat nanti di kartu-kartu yang berikutnya ya. Mungkin ada clue yang lebih spesifik. Ada Eight of Summer, Eight of Cups, Eight of Cups. Ini kenapa Cups lagi ya Virgo ya, lagi berbunga-bunga ini Virgonya minggu depan. Well, kalau itu berupa energi yang positif dan bikin kalian berbunga-bunga, bikin kita berbunga-bunga, why not? Ya nggak sih Virgo? Okay. The desire for a move, meaningful life, realizing that it's time to move on, choosing to make major life changes. Oke, ternyata Eight of Summer atau Eight of Cups di sini bicara tentang perubahan hidup. Minggu depan
Perubahan hidup itu terjadi karena orang tersebut atau karena memang kalian ingin berubah aja, ingin berubah menjadi lebih baik. Mungkin tentu saja itu yang diinginkan semua orang ya. But if I can say that minggu ini saya nggak tahu hype-nya tuh kayak saya ngomong asal jeplak terus bikin orang ketawa gitu. Asal jeplaknya tuh bukan yang sompral ya, bukan yang sompral ya, bukan yang nyakitin orang atau jadi kayak bercanda terus gitu. Terus hype-nya tuh minggu ini ya, itu tuh kayak gitu gitu. Lucunya kan kemarin bacaannya Virgo kan ada chaos dan sebagainya, itu udah lewat buat saya. Jadi minggu ini justru kebagian yang begitunya gitu hype-nya. Jangan-jangan ini kartu juga kalau buat saya pribadi adalah yang udah terjadi gitu, hype yang kayak gitu gitu. Tapi saya bacainnya untuk kalian untuk minggu depan gitu. Oke, komen ya Virgo kalau memang udah terjadi hype yang kayak saya maksud tadi, kayak ngerti gak sih, kayak energinya tuh berlebihan sampai saya mikir gini, jangan-jangan saya kebanyakan ice kopi nih, karena saya suka ice kopi dan manis gitu. Nggak suka yang terlalu pahit, jadi pasti ada manis-manisnya gitu. Dan saya berpikir ini gara-gara gula apa, jadi saya hip-hip hore-hore melulu gitu, kayak ada dorongan dalam diri yang seperti itu. Dan sebenarnya bagus, tapi itu jadi kayak menguras energi gitu loh Virgo. Nah kalau itu yang terjadi, ini katanya it's time to move on. Oke, fine. Nggak bagus juga sih kalau terlalu hype ya. Nanti itu seperti yang saya bilang tadi, energinya jadi terkuras. Dan kalau udah energinya terkuras jadi low, itu gampang masuk yang jelek-jelek gitu. Karena by the end kadang-kadang tiba-tiba mellow. Aduh nggak tahu deh, nggak jelas deh menurut saya. Kalau kalian sama lagi mengalami hal yang sama seperti saya, kalian pertanyakan deh itu kenapa gitu. Bolehlah. Kalau saya sih mau mempertanyakan sendiri, akhirnya saya cuma berusaha untuk ya oke, never mind. So minggu depan my dear Virgo, akan ada perubahan ya, akan ada perubahan, mungkin dibawa oleh orang tersebut, mungkin. Oke, ini saya kebanyakan ngomongnya muter-muter nih. Ada Virgo yang julid juga sih waktu itu, muter-muter nih ngomongnya sih Mbak. Ya wis, kalau nggak mau nonton nggak usah nonton nih, nggak sih, heran gue. Ups, tuh kan yang kayak gitu, ngerti kan? Asal jeplak, nggak sompral sih, tapi kayak gitu asal jeplak. Dan itu kadang-kadang buat saya nyebelin. Saya kan perlu behave ya kan, ladylike, slay. Nggak sih ya, Virgo mah jadi diri sendiri aja. Oke, next. Ini biasanya tentang keuangan nih. Seven of Autumn, Seven of Pentacles. Have patience, suruh sabar, oke? And don't worry, ya udahlah, nggak usah khawatir. Kalau memang hype-nya lagi kayak gitu, ya udah, jangan khawatir, oke? Take time to rest and plan your next step. Diperluin ya. Minggu depan mungkin lebih kalem kali. Mungkin carb sama sugarnya sedikit di reduce ya. Itu buat saya sendiri sih. Untuk kalian nggak tahu deh. Coba take time to rest and plan next step. Jadi agak lebih diredam ya hype-nya ya. Energinya supaya nggak loncat-loncat gitu. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu, kayak energi kalian tuh loncat-loncat nggak tahu gimana, tiba-tiba sedih, bisa tiba-tiba senang kayak gitu, kayak aneh nih gitu ya. Nggak tahu kalau kalian pernah mengalaminya, coba di komen, karena in a way ini terjadi minggu depan. Kalau saya kayak udah terjadi ke bawah sampai minggu depan mungkin ya. Oke. A prudent investment of time or money. Jadi jangan buang energi sebenarnya ya. Harus berinvestasi di waktu dan uang. Kalau uang ya mestilah ya berinvestasi di uang. Tapi berinvestasi di waktu tuh sebenarnya jangan buang-buang energi sih gitu. Kalau energinya itu difokuskan untuk sesuatu hal yang akhirnya menghasilkan, it's good. Tapi kalau energinya jumpalitan, nggak karuan, nggak fokus, akhirnya nggak jadi apa-apa juga Virgo.
Oke, saya tidak mengerti apakah ini juga terjadi pada semua Virgo. No, I don't think so, karena ini adalah general reading. Mungkin terjadi untuk kalian atau mungkin tidak, tapi monggo silahkan di komen, karena memang kita sesama Virgo kadang-kadang terkoneksi ya, terkoneksi. Makanya yang nonton banyak. Never mind. Kita lihat minggu depan ada apa lagi. Tadi kan bilang ketemu orang yang keren, cucok meong, yang oke, yang membawa kalian kepada sebuah horizon yang baru, sebuah wawasan yang baru. Dan orang tersebut memang dihadirkan semesta untuk Virgo. In a way, di minggu ini belum terjadi kalau di saya sebagai Virgo, tapi kalau ini untuk minggu depan, ya kita lihat minggu depan ketemu siapa sih? Ketemu siapa sih? Penasaran gak sih kalian? Saya kok penasaran ya. Bacanya untuk Virgo, saya yang penasaran. Ya iyalah, orang saya juga Virgo. Oh ya, di TikTok saya yang Tarot Talk ID itu ada yang nanya, pembaca tarot bisa bacain diri sendiri nggak sih? Kalau kalian sudah nonton saya lama, pasti saya tahu saya jawabnya apa. Jawabnya, dokter aja harus ke dokter lain untuk mendiagnosa dirinya kalau pada saat dia sakit, ya kan? Ya seperti itu juga lah. Bisa sih bisa, tapi karena ekspektasinya ada di bacaan tarot tersebut, jadi kayak nggak murni gitu. Kalau saya bacain untuk kalian, nggak ada ekspektasinya, wong ini untuk kalian. Tapi kalau untuk diri sendiri, nah itu dia. Ada ekspektasi yang ditaruh di situ. Oke, kartunya, oh iya beneran. Ada Four of Cups. Beneran, di bawah tadi ya. Prince of Summer, ada Four of Cups. Iya, memang ada yang datang ini. Tapi orangnya mungkin baik, orangnya mungkin luar biasa. Tapi si Virgonya agak kurang srek ya. Hype-nya mungkin dapet, tapi feel-nya yang gak dapet. Ngerti gak sih? Hype-nya karena terbawa sama situasi orang tersebut yang bubbly gitu, yang menyenangkan untuk diajak ngobrol, diajak interaksi, bla bla bla. Tapi feel-nya karena mungkin si Virgonya terlalu banyak ketarik energinya, sehingga kayak ini jangan-jangan di depan doang nih begini, ujung-ujungnya nggak enak gitu. Ya nggak sih, overthinking nggak sih kalau kayak gitu, ya kan? Kalau ketemu sesuatu yang too good to be true, terus langsung overthinking. Virgo gitu nggak sih? Kalau saya begitu sebagai Virgo, oke? So, ya memang minggu depan akan ada yang datang kepada kalian menawarkan sesuatu hal yang mungkin menyenangkan untuk Virgo, akan tetapi juga dipertanyakan oleh Virgo. Apakah itu menyenangkan di depan, ujung-ujungnya nggak enak, atau memang sebenarnya dia menyenangkan? Selanjutnya ada King of Swords, ya. In a way, orang itu punya otoritas tertentu yang di atasnya Virgo. Mungkin orang tersebut punya posisi yang lebih tinggi, mungkin lebih tua orangnya, mungkin lebih mapan, lebih bijaksana, lebih gitulah ya. Intinya orang tersebut yang datang di kehidupan Virgo minggu depan itu ada punya kelebihan tersendiri, dan itu yang mungkin membuat Virgo juga akan sedikit menarik diri, karena tadi ada keengganan di situ. Mungkin enggan karena posisi dia, siapa dia, dan lain sebagainya. Jadi Virgonya agak tarik diri gitu. Tapi semesta memberikan hal ini kepada Virgo sebagai hal yang patut kalian pertimbangkan untuk masuk ke dalam kehidupan kalian. Mau kalian iyain atau tidak, mengizinkan energinya untuk masuk ke dalam kehidupan kalian atau tidak, it's depend, tergantung situasinya si Virgo saat itu, ya. Orang per orang tentu saja berbeda walaupun sama-sama Virgo. So Virgo, kalau misalnya kalian ngerasa hal tersebut mengintimidasi kalian, ya, membuat kalian berpikir dalam sampai akhirnya overthinking, ya mungkin ada yang salah dengan itu. Kalau saya sih selalunya gitu ya. Itu kayaknya ascendant saya tuh yang ngomong tuh, Capricorn saya yang ngomong. So jadi ada sedikit kekhawatiran di situ. Para Virgo khawatir bahwa hal tersebut membawa angin yang kurang baik arahnya pada akhirnya.
Waktu datang sih hip hip hore hore ya, tapi setelah itu mulai mikir ya kan, ini orang ini intensitasnya kemana. Maksudnya kemana nih, jangan-jangan PHP, jangan-jangan ini dan itu. Oke, overthinkingnya main. Oke, Virgo lanjut. Eight of Summer yang bilang menentukan arah yang harus ditentukan oleh Virgo minggu depan ada Seven of Wand. Seven lagi nggak sih? No, Seven of Autumn. Oke, Seven of Wand di sini. Seven of Wand di sini bicara tentang ya, kalian minggu depan akan sedikit struggling dengan diri kalian sendiri, memikirkan tujuan hidup kalian mau dibawa kemana. Kalau sekarang lagi enak, tentu kalian berpikir enaknya sampai kapan ya. Nggak tahu, beberapa orang mempunyai pola pikir yang mirip sama saya, dan orang-orang tersebut Virgo karena saya mengenal mereka. Mereka kalau misalnya lagi senang tuh mikirnya gini, ini senangnya sampai kapan nih? Senangnya sampai kapan nih? Jangan-jangan senangnya sekarang senang, nanti gimana gitu. Jadi struggling. Tapi memang keadaan yang kayak ruwet di kepala itu kadang-kadang ya Virgo, itu cuma pemikiran kalian sendiri sih. Sebenarnya sih nggak gitu-gitu amat ya Virgo. Jadi ya nikmati aja selagi masih bisa dinikmati. Tapi kalau kalian overthinking ya udahlah, itu memang Virgo kayak gitu. Dan minggu depan juga ada Eight of Cups yang terbalik. Ini juga di bawah let go of tadi ya, let go of yang move ke arah yang lebih baik gitu. Memang hal yang kalian tinggalin itu udah nggak kalian pikirin lagi sih pada akhirnya ya, apapun itu. Jadi minggu depan tuh agak lebih relax, agak lebih slay, agak lebih slow juga ritmenya. Jadi memang apa yang kalian khawatirkan sebenarnya kalau itu udah menjadi keputusannya Virgo, nggak usah dipikirin lagi. Jadi oke-oke aja gitu ya. Terus Seven of Autumn di bawahnya ada Eight of Wands yang terbalik. Jadi keadaan yang mungkin yang seperti tadi saya bilang ya, minggu ini kok saya hype-nya tuh kayak energinya tuh kayak melompat-lompat. Minggu depan agak lebih calm. Seharusnya memang harus kayak gitu, karena nggak boleh dibiarkan energi itu terus-menerus dalam keadaan kayak gitu, hype, euforia. Karena euforia yang berlebihan kan juga nggak bagus segala sesuatunya. So minggu depan mudah-mudahan lebih kalem ya, lebih tenang, karena memang Eight of Wands-nya terbalik. So agak lebih tenang. Yang datang itu ya cuma satu selesai, tidak lagi bertumpuk kayak gitu. Dan hal-hal baik juga datang di minggu depan dengan adanya Three of Pentacles dalam posisi yang tidak terbalik. Hal baik apa? Hal yang memang berharga untuk kalian keep. Hal yang memang berharga untuk kalian simpan sebagai bagian dari kehidupan kalian. Mungkin orang tersebut, mungkin yang dibawa orang tersebut, mungkin juga hal lain yang akan datang ke dalam kehidupan Virgo. Aminin aja ya. Hal baik apa, kita tunggu ya. Hubungannya bisa karir, keuangan, dan bisnis, bisa juga kehidupan yang lain. Tracer, rezeki nomplok apakah ada? Bisa juga, tapi rezeki nomploknya nggak kecil, itu gede. Ya iya kali ya, orang kalian gajian. Kalian yang gajian, saya belum. Saya minggu depannya lagi. Oke, never mind. But anyway, ada saya begitu saya ngomong gini, saya malah jadi tahu kenapa saya energinya kemarin luar biasa menyenangkan. Memang karena ada sesuatu hal yang modelnya kayak Three of Pentacles ini sudah hadir sih. Jadi kalau yang buat saya yang ini udah hadir. Jadi kemarin saya hype-nya kayak gitu. Tapi untuk kalian hopefully kalaupun belum hadir sekarang, minggu depan hadir gitu ya. Gitu. Oke, so well ya, itu yang akan terjadi. Oke, kemudian saya buka beberapa kartu dari oke. Minggu depan bacaannya untuk bulan Maret ya. Apa yang terjadi di minggu depan adalah Two of Swords
ada dualisme, ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kalian lakukan. So ada beberapa hal yang itu the lovers choices, ada beberapa pilihan dan self reflection. Oke, that's good. Ada pilihan, ada bukan beberapa pilihan. Jadi kalian harus memilih yang ini atau yang itu gitu. Tapi pilihannya, in a way, pilihannya apapun pilihan kalian itu memang merupakan hal yang baik aja. Bukan kalau milih ini jelek, yang ini bagus, nggak gitu. Dua-duanya sebenarnya bagus, cuma ya kalian refleksikan ke dalam diri sendiri dulu, itu yang mana yang paling bagus gitu ya. Yang mana yang paling oke untuk Virgo. Kalau pilihannya mengenai percintaan, apakah bisa? Bisa, karena ada the lovers, Bu. Ada choices, ada the lovers, ada pilihan di bidang percintaan juga minggu depan. Wow, oke. So Virgo yang masih menunggu percintaannya, datanglah ya minggu depan. Kalau yang enggak, then ya something else lah ya, yang bagus-bagus yang datang. Kemudian self reflection, ini kalian harus ngaca ya minggu depan, mau milih yang kayak gimana sih sebenarnya hidup kalian, karena ada pilihan yang dihadapkan kepada kalian minggu depan. Jadi nggak sekedar kalian ketemu orang yang nanti begini begitu di dalam kehidupan kalian, tapi juga kalian harus ngerem dikit supaya agak sedikit relax ya, tidak terlalu euforia, tidak terlalu hip-hip hore-hore, tidak terlalu loncat-loncat energinya, tahan sedikit, oke. What's that? Never mind. Kemudian harus self reflection ya, harus self reflection. Mungkin juga ini karena the loversnya datang terus kalian euforia gara-gara itu, wah ini dia, apakah ini jodoh saya, lalala. Kayak gitu ya, bisa aja. Tapi ya saya tidak bisa bilang karena ini general reading, bukan personal reading ya. Saya bisa katakan jika itu personal reading. So monggo kita lihat aja ya apa yang akan terjadi minggu depan. Oke, silakan pertanyakan satu hal, saya akan jawab ya atau tidak. Yes. Ten of water. Yes. Jawabannya yes. Kalau dalam percintaan yes. Sekali lagi, jangan terjebak ya. Nanti kalian ketemu orang langsung, wah kata Mbak Lucy ini dia orangnya. Ya karena memang ada sih yang begitu ya, untuk Virgo yang begitu ada. Tapi nggak semuanya gitu. Kan tadi disuruh two of swords, milih yang mana nih? Beneran nggak nih orang? Nanti it's too good to be true karena ada four of cups juga kan. Jangan-jangan nanti salah pilih kalian ya. Jangan mentang-mentang saya bilang yes terus ternyata wah ini benar nih gitu. Kalian sendiri nanti yang terjebak dengan general readingnya tarot gitu kan. Oke. Believe in the impossible. Oke. Pesan berikutnya adalah yang terakhir ini, believe in impossible. Percaya pada hal-hal yang menurut kalian misalnya mustahil, tapi ternyata tidak mustahil sama sekali. Oke. My dear Virgo, sekian aja bacaan untuk minggu depan kalian ya. Semoga ada yang bisa diambil dari sini, dan kalau resonate ya syukur. Kalau kalian nggak mau juga ya nggak apa-apa. Tapi intinya ini hanya pesan aja untuk minggu depan. Semoga bisa kalian ambil gitu ya Virgo ya. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video-video selanjutnya. Salam light, angel, and love, and bye.